Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, gempuran Israel ke jalur Gaza, Palestina semakin membabi buta. Di tengah rencana pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan invasi darat skala penuh ke wilayah itu untuk memberangus kelompok teroris. Kelompok teroris yang kemudian mereka sebut sebagai Hamas. Meski Israel belum belak-belakan mengumumkan invasi daratnya ke Gaza, namun sejumlah pengamat perang menilai agresi militer tentara Zionis itu sudah berjalan sejak Tel Aviv, meningkatkan gempurannya ke wilayah Palestina yang dikuasai Hamas tersebut. Militer Israel melancarkan operasi darat skala penuh di jalur Gaza per Jumat 27 Oktober. Pasukan militer mengerahkan berbagai tank, bulldozer, infanteri, serta unit tempur ke daerah kantong itu. Apakah pemimpin dunia Islam hanya menjadi macan kertas? Siapa yang kerok kriminalisasi gerakan perjuangan Hamas? Apakah isu Palestina adalah persoalan agama? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Heru Laude Ilyasa dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, para pemimpin Israel telah menegaskan bahwa kelompok milisi Palestina Hamas akan dimusnahkan dari muka bumi dan Gaza ini dikatakan tidak akan pernah kembali seperti semula. Akankah operasi pedang besi yang katanya Israel ini, yang katanya Israel ini digunakan untuk memukul mundur para pejuang Hamas akan berhasil, Kiai? Ya, em, kalau kemudian yang dimaksud adalah menghancurkan Hamas, itu berbeda dengan bagaimana menghancurkan pemahaman tentang jihad. Jadi bisa saja mereka itu menghentikan Hamas ataupun menghancurkan Hamas. Akan tetapi mereka tidak akan mampu untuk menghancurkan semangat jihad kaum muslimin. Sebagaimana kalau saat ini kita lihat, mereka mampu untuk membangun bangunan masjid, tetapi mereka tidak mampu untuk merontokkan keimanan penduduk Palestina untuk sholat di masjid tersebut. Jadi inilah yang bisa kita lihat, pelajaran yang kita bisa lihat. Eh, Zaman demi zaman, waktu demi waktu, akan selalu ada mujahid-mujahid yang terus untuk rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk dipersembahkan bagi umat Islam. Kalau kemudian diamanahi terhadap Masjidil Aqsa, maka para mujahid-mujahid yang ada di Palestina ini telah memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam, bahwa akan terus ada, semangat itu akan terus ada dan tidak akan pernah mampu untuk dihentikan oleh siapapun. Ya, Kiai. Sejauh ini apakah para pemimpin dunia Islam masih ya dikatakan sebagai apa ya dalam tanda petik itu macan kertas, ya garang di medsos tetapi di dunia nyata tidak garang, atau ada yang mengatakan pemimpin dunia Islam ini kayak penyihir Harry Potter, bisanya mengutuk, ya tidak bisa nyerang cuma mengutuk saja. Ya, Iya, mereka ini menggertak di mimbar dengan omong besar tapi tidak melakukan tindakan nyata untuk menghentikan agresi kaum Zionis ini, Kiai. iya. Yang pertama ini adalah menunjukkan eh, potret dari para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana potret mereka terhadap keimanan masing-masing. Kalau kita bandingkan ya, seluruh
presiden, ya, seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin di dunia dibandingkan dengan satu saja satu orang mujahid Hamas itu jika ditimbang keimanannya tidak akan sebanding. Bagaimana seorang mujahid Hamas itu eh, tidak sayang terhadap jangankan harta, jabatan, nyawa. Itu mereka mampu untuk eh, mengkorbankannya demi perjuangan jihad, perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Sehingga kalau kemudian Hamas itu kan hanya ormas ya, hanya ormas yang kemudian mereka melakukan perlawanan bersenjata dengan segala keterbatasannya. Sementara para pemimpin seluruh fasilitas yang dimiliki, mereka mendapatkan apa kewenangan untuk mengelola harta dari pajak, harta harta dari seluruh kekayaan alam di negeri-negeri masing-masing, tetapi mereka tidak mampu untuk sekedar mengirimkan satu kompi pasukan ataupun satu roket yang akan ditujukan kepada Israel itu mereka tidak mampu. Dari satu sisi bahwasanya keimanan mereka itu bisa diukur seperti itu. Yang kedua dari sisi keberanian mereka bahwa mereka itu mengalami ketakutan yang sangat sehingga kita tidak perlu untuk berharap kepada uh, para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri kaum muslim pada saat ini. Ya, Kiai, ah, di media sosial ini banyak sekali bangunan-bangunan narasi yang dibangun oleh para gerakan pro-Zionis ini untuk mengkriminalisasi gerakan perjuangan Hamas. Ada yang menyebut bahwa penderitaan yang dialami Palestina saat ini akibat tindakan Hamas. Nah, bagaimana respon Kiai terhadap hal ini? Ya, Hamas itu adalah satu kekuatan umat, ya. Satu bagian daripada kekuatan umat yang mampu menunjukkan eh, apa jati dirinya, mampu menunjukkan kekuatannya untuk melawan agresor. Mungkin kalau bisa kita bandingkan dengan pengalaman kita di negeri ini, para militer ya, waktu itu masih belum ada militer sebelum tahun 45 di negeri ini di Indonesia. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pejuang untuk melawan eh, Belanda. Sehingga sebutan teroris itu adalah sebutan yang sejak lama. Jadi para penjajah itu akan menyebut para pejuang itu dengan sebutan-sebutan seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin disebut sebagai ekstremis, sebagai orang-orang yang membuat keributan. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Hamas adalah dalam rangka untuk membebaskan negeri Palestina dari penjajahan Israel. Tentu berbeda dengan terorisme. Terorisme mereka mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan para teroris. Akan tetapi yang dilakukan oleh Hamas itu adalah perjuangan untuk membebaskan masyarakat atau penduduk dari Palestina itu sehingga mendapatkan kebebasan, kebebasan secara wilayah, kebebasan secara ekonomi, kebebasan secara agama, dan seterusnya. Lalu kemudian ada konsekuensi, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan, di mana konsekuensi itu di tidak hanya dirasakan oleh penduduk, tetapi juga dirasakan oleh para mujahid-mujahid Hamas. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling paling pertama yang akan mendapatkan konsekuensi eh, beratnya sebuah perjuangan. Sehingga kalau kemudian kita di negeri yang jauh ya, kita di Indonesia kemudian kita tega mengatakan bahwasanya para mujahid Hamas itu tentu ini sudah tidak ada lagi keimanan di dalam diri kita. Hanya sekedar memberikan semangat ya, memberikan doa sudah tidak mampu lagi. Dan kita eh, berdiri di pihak mana? Apakah kita berdiri di pihak kolonial yaitu Israel ataukah kita di pihak para pejuang? Maka ini adalah menentukan.
eh, apa diri kita. Ya, Kiai, ini ada sebutan bahwa sebuah pernyataan yang tergolong syubhat ini, yang Ya, terus diproduksi dalam tragedi Palestina, yaitu sebutan bahwa ini bukan permasalahan agama, tapi ini adalah problem kemanusiaan. Nah, alasannya Kiai, bukan hanya warga Muslim yang menjadi korban. Umat Nasrani di Palestina pun juga menjadi sasaran kekejaman dari Zionis Yahudi. Apakah memang seperti itu, Kiai? iya kalau kalau persoalannya itu seperti bencana alam ya, seperti gempa, kemudian tsunami Aceh, sehingga yang jadi korban itu adalah siapapun ya, tidak mengenal Muslim ataupun non-Muslim, maka ini dianggap sebagai sebuah problem kemanusiaan di mana seluruh manusia itu pasti tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan dan dia tidak akan juga mempersoalkan apakah bantuan itu diterima oleh agama tertentu. Mereka akan dengan ikhlas uh, membantu uh, meringankan beban penderitaan manusia. Tetapi yang terjadi adalah sebuah serangan yang membabi buta ya ke rumah sakit, uh, ke tempat-tempat umum ya anak-anak, wanita, bahkan yang paling besar adalah orang-orang yang lemah ya. Maka ini sebenarnya tidak sekedar bencana kemanusiaan, ini juga merupakan bencana agama ya. Kenapa? Karena yang sedang dipertahankan itu tidak sekedar wilayah, tetapi di sana ada juga sebuah kehormatan di mana itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tidak bisa dilepaskan dari akidah kaum muslimin dan bahkan Masjidil Aqsa itu juga merupakan amanah dari pendeta eh, Kristen Ortodok di masa Sayyidina Umar yang mana itu diserahkan kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah pada saat itu dan dia mensyaratkan agar tidak ada Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Nah, kemudian saat ini mereka melakukan apa? Menginjak-injak kehormatan Masjidil Aqsa, maka ini seharusnya menjadi pelajaran bagi umat Islam di dunia bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga amanah ini. Sehingga Al-Fakir menganggap ini kalau tadi dikatakan sebuah pilihan, ini bukan persoalan agama tapi ini persoalan kemanusiaan. Al-Fakir lebih melihat bahwa ini persoalan kedua-duanya, persoalan agama dan juga persoalan kemanusiaan. Tidak harus menjadi Muslim untuk kemudian mendukung Palestina. Dan seorang Muslim itu akan pasti akan terketuk hatinya ketika kemudian agamanya itu dihina. Dalam hal ini adalah Masjidil Aqsa yang menjadi tempat yang disucikan bagi umat Islam. Baik, terima kasih Kiai atas pemaparannya. Semoga ini membuka mata kita semua dan meneguhkan nawaitu kita, meneguhkan tekad kita untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta memusnahkan entitas Yahudi. Tentu saja, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, tidak mungkin Palestina ini problemnya ada di sana selesai tanpa adanya kekhilafan Islamiyah. Baik, matur suwun Kiai, semoga Kiai sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program Ngebar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.